wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir untuk diskusi kita mata kuliah PTK ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kompleksitas proses pembelajaran, lalu teori belajar, behaviorisme, kognitif, social learning theory, inquiry learning, postmodern perspective of learning, dan critical theory. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas bagaimana menggunakan teori-teori ini dalam praktek kelas. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada teman-teman yang ingin berpendapat untuk materi pertama, saya persilakan. Ya, kepada saudari Puput. Baiklah, kita di sini akan membahas mengenai pembahasan diskusi kita yang pertama. Di sini saya akan berpendapat mengenai teori belajar. Di mana pada teori belajar ini kita akan membahas mengenai perspektif teoritis. Di mana perspektif teoritis ini merupakan cara pandang peneliti terhadap tingkat kebebasan kepada responden dalam memberikan data atau informasi yang hendak disajikan. Nah, di dalam perspektif teoritis ini ada yang pertama teori kognitif dan perkembangan yang berfokus pada yang pertama cara informasi itu diproses, dipelajari, dan ditransfer, adaptasi belajar, tahapan pengembangan, disposisi pengetahuan, teori belajar sosial, penyelidikan, pemecahan masalah, dan penemuan yang mengubah struktur kognitif pembelajaran. Nah, kecerdasan majemuk yang digunakan manusia untuk memperoleh informasi, teori otak, dan berfokusnya pada kecenderungan biologis. Selanjutnya, teori pembelajaran sosial yang berfokus pada peniruan dan observasi sosial. Yang kedua, pembelajaran inquiry yang berfokus pada pembelajaran melalui pemecahan masalah dalam dunia sosial pembelajar. Perspektif postmodern yang menyoroti kebutuhan untuk mempertimbangkan sistem makna, sosial, budaya, dan politik melalui mata pembelajar memahami lingkungan. Selanjutnya yaitu teori kritis yang menunjukkan caranya pengetahuan dan pemahaman berdasarkan sejarah pengalaman guru dipaksakan kepada siswa dengan cara yang melemahkan. Guru perlu memanfaatkan modal budaya pembelajar. Demokrasi dan keadilan sosial dipelajari di ruangan kelas. Masing-masing perspektif teoritis menyarankan perlunya guru untuk mendekati tindakan mengajar sebagai proses penyelidikan untuk meningkatkan kehidupan profesional mereka dan memberikan kepuasan yang lebih besar bagi siswa mereka. Nah, dalam bab ini yang akan membahas dirancangnya memberikan penjelasan langsung tentang beberapa teori yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran di kelas. Sejauh mana guru memperhitungkan pengaruh ini akan menemukan efektivitas mereka, diinstruksikan, dan hasil belajar yang dicapai oleh siswa mereka. Integrasi proses inquiry yaitu ada look, think, dan action ke dalam pengajaran menyediakan sarana untuk memastikan bahwa kita secara sistematis mempertimbangkan pengaruh ini saat kita terlihat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Berbagai literatur hasil penelitian bertahun-tahun menunjukkan sifat dan luasnya pengaruh ini. Teori-teori dari ilmu-ilmu manusia khususnya menyediakan sarana untuk memahami dengan lebih jelas kompleksitas proses pembelajaran dan menjelaskan mengapa pendekatan pendidikan satu ukuran cocok untuk semua tidak mungkin berhasil. Lensa menjelaskan berdasarkan dari teori sosial dan perilaku memberikan wawasan ke dalam fitur siswa dan kehidupan kelas yang menyediakan sarana bagi guru untuk membangun dari waktu ke waktu tumbuh pengetahuan profesional yang benar-benar efektif. Tidak ada teori yang benar atau salah dalam arti mendasar, tetapi masing-masing memiliki pengaruh yang memengaruhi pembelajaran dan perilaku siswa.
memiliki penggabungan alat teoritis yang beralasan memungkinkan pendidik di setiap tingkatan untuk mengadaptasi praktik dan mampu mengungkapkan secara menyeluruh mengapa teori tersebut cocok dan praktis dan diimplementasikan serta dinilai. Jenis perangkat alat pengetahuan dalam praktik. Perspektif teori dalam bab ini meliputi teori pembelajaran kognitif dan pengembangan, teori pengembangan sosial, teori kritis, teori pengembangan inquiry, dan teori postmodern. Tujuan keseluruhan pada pembahasan diskusi kita hari ini adalah untuk memastikan bahwa guru menyadari berbagai perspektif yang menginformasikan praktik pengajaran yang baik. Banyak pendidik telah bosan dengan teori, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, dan tidak sabar ingin tahu apa yang berhasil. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai teori kognitif dan perkembangan. Jean Piaget dan Barbel Inher 1973 menjelaskan cara manusia membangun pengetahuan. Premis dari sudut pandang ini adalah bahwa anak-anak belajar jauh berbeda dari orang dewasa. Piaget menyarankan agar anak yang sedang berkembang membangun struktur kognitif mental, peta, skema, atau konsep jaringan untuk memahami dan menanggapi pengalaman fisik dalam lingkungan. Dia menunjukkan bahwa struktur kognitif anak meningkat dalam kecanggihan saat anak berkembang, bergerak dari beberapa refleks bawaan seperti menangis dan mengisap hingga aktivitas mental yang sangat kompleks. Dari teori, Piaget ini mengidentifikasi 4 tahapan perkembangan yang dilalui anak, yaitu yang dilalui oleh anak. Yang pertama itu ada tahap sensori motorik, yang tahapannya itu dari umur anak lahir sampai 2 tahun, di mana anak berinteraksi dengan lingkungan fisik dan dalam prosesnya membangun pemahaman tentang realitas dan cara kerja. Ini adalah tahap di mana anak tidak mengetahui bahwa objek fisik tetap ada meskipun tidak terlihat, permanen objek. Tahap yang kedua adalah praoperasional, di mana ini terjadi pada usia 2-7. Anak tidak dapat membuat konsep secara abstrak, tetapi belajar melalui interaksi fisik yang konkret dengan benda-benda di lingkungannya. Kemampuan untuk menggunakan simbol dan representasi adalah keunggulan dari tahap ini. Tahap selanjutnya itu tahap operasional konkret. Pada usia 7-11 tahun, anak mulai membuat struktur logis, konsep, dan menjelaskan pengalaman fisiknya. Anak juga mulai terlibat dalam pemecahan masalah abstrak dalam tahap ini. Misalnya, persamaan aritmatika dapat diselesaikan dengan angka, tidak hanya dengan objek. Tahap selanjutnya yaitu operasional formal, dimulai pada usia 11-15 tahun. Struktur kognitif, anak mulai bertindak seperti orang dewasa dan mencakup penalaran konseptual. Pemikiran hipotesis adalah fitur dari tahap ini. Nah, dari teori Piaget memiliki implikasi langsung bagi para pendidik karena mereka harus merencanakan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan yang meningkatkan pertumbuhan logis dan konseptual siswa mereka. Selanjutnya, setelah kurikulum itu diatur secara spiral sehingga siswa terus membangun apa yang telah mereka pelajari, teori pengajaran Brunner 1966 pun menambahkan sebuah prinsip yang berpusat pada peserta didik, di mana prinsipnya yang pertama, pengajaran berkaitan dengan pengalaman dan konteks lingkungan siswa yang direncanakan, yang mana itu merupakan tahap kesiapan dan kemampuan untuk belajar. Selanjutnya, instruksi terstruktur sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh siswa atau spiral organisasi. Dan yang terakhir itu tahap instruksi dirancang untuk memfasilitasi ekstrapolasi dan mengisi kekosongan, going in luar informasi yang diberikan. Mungkin sekian tambahan pendapat saya mengenai teori belajar. Baik, terima kasih kepada Puput. Tambahan selanjutnya akan saya tambahkan terkait
teori kognitif dan perkembangan yang sudah saudari Puput tadi baca. Nah, dari teori kognitif dan perkembangan ini juga ada pendapat dari ahli, yaitu Gardner, yang mana menurut Gardner dari teori kognitif dan perkembangan ini terdapat 8 kecerdasan, yang mana 8 kecerdasan ini adalah kecenderungan biopsikologis yang digunakan manusia untuk memproses informasi dalam konteks yang sudah dikenal. Nah, Gardner ini berteori bahwa di persimpangan pemikiran dan pemecahan masalah dalam pengaturan yang relevan secara budaya, individu membangun perspektif pribadi yang unik. Nah, 8 kecerdasan yang saya sebutkan tadi ada tubuh atau kinestetik, yang kedua interpersonal, yang ketiga intrapersonal, yang keempat linguistik, yang kelima logika matematika, yang keenam musikal, yang ketujuh naturalis, dan yang kedelapan yaitu spasial. Ada seorang ahli lagi yang mendukung pemikiran dari Gardner. Beliau menyatakan bahwa orang yang mengetahui menjadi tahu dalam berbagai cara, membangun pengetahuan sebagai hasil dari pengalaman. Dia menyatakan bahwa akulturasi memungkinkan pembelajar untuk memperoleh bahasa tertentu dan menerima ekspektasi budaya dan norma kelompok sosial di mana mereka menjadi bagiannya. Nah, secara umum juga seorang ahli yang bernama Kane juga setuju dengan teori di atas, di mana Ken berpendapat bahwa fungsi otak melalui konsep teknologi atau medis yang meningkatkan pemahaman kita tentang perkembangan kognitif. Mereka berpendapat bahwa pembelajar memiliki potensi biologis bawaan dan dipersiapkan sejak lahir untuk memproses secara kognitif dan belajar dari pengalaman, membuat banyak sekali keputusan sehari-hari untuk memahami lingkungan mereka. Guru dapat memanfaatkan kapasitas dan potensi ini, menggunakan proses inquiry kognitif dan perkembangan untuk menjadikan pembelajaran yang relevan, memicu minat siswa, dan mengintegrasikan berbagai bidang konten. Selanjutnya yaitu teori belajar sosial, di mana serangkaian teori menunjukkan bahwa cara berpikir anak-anak perkembangan kognitif ini mereka dipengaruhi secara mendasar oleh lingkungan sosial dan budaya tempat mereka dibesarkan. Menurut Albert Bandura, mengemukakan bahwa anak-anak belajar melalui peniruan sosial dan observasi perilaku orang. Nah, menurut Vygotsky pada tahun 1978 menegaskan bahwa budaya adalah penentu utama perkembangan kognitif individu dan bahwa dua proses dinamis yang terkait dengan pembelajaran adalah bahasa dan interaksi sosial, di mana anak-anak berkembang dalam konteks budaya, termasuk budaya lingkungan keluarga, yang melaluinya mereka memperoleh sebagian besar isi pemikiran mereka terkait pengetahuan modern. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembelajaran inquiry, di mana pembelajaran inquiry ini didasarkan pada perspektif teoretis yang awalnya dikemukakan oleh John Dewey. Seperti ahli teori kognitif dan perkembangan, dia membayangkan pelajar sebagai makhluk penasaran saat lahir yang bergerak ke tahap perhatian yang lebih tinggi saat mereka menghadapi dunia sosial. Demokrasi, agensi, dan emansipasi adalah ciri khas karya Dewey yang berpikir dan belajar untuk anak usia sekolah. Dan dia mencatat bahwa kebebasan dipelajari dan dicapai melalui berbagai cara pemecahan masalah yang kolaboratif dan relevan. Selanjutnya saya akan membahas tentang perspektif postmodern, di mana teori sosial postmodern menekankan lokalitas pengaruh yang mempengaruhi pembelajaran siswa dan guru, sementara teori kognitif memberikan wawasan yang luas dalam sifat pelajar untuk semua, di mana teori postmodern ini menekankan pengaruh lingkungan sosial atau konteks dan kebutuhan untuk mempertimbangkan sistem makna yang memungkinkan siswa dari tempat tertentu, keluarga, etnis, dan pengaturan kelas. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori kritis, di mana teori kritis ini menyediakan sarana sistematis untuk mengkritik teori teknis kurikulum dan pengajaran yang lazim. Selain itu, ia menawarkan pendekatan alternatif untuk pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan pendidik untuk merefleksikan praktik mereka. Teori kritis ini membantu kita memahami apa yang terjadi ketika kita gagal memperhitungkan kekayaan pengetahuan budaya yang berjalan di dalam kelas. Selanjutnya, menurut Paulo Freire menyarankan bahwa model budaya anak-anak
pengetahuan yang dibawa anak-anak ke sekolah dari rumah dan lingkungan budaya mereka harus diterima dan dimanfaatkan di sekolah untuk tujuan pengajaran dan pembangunan pengetahuan. Nah, itulah tambahan pendapat saya terkait materi yang telah disampaikan oleh Saudari Pupu tadi. Kepada teman-teman yang lain, jika ada tambahan, saya persilakan. Kepada Listi. Baiklah, di sini saya akan menambahkan mengenai teori kritis yang tadinya sudah disampaikan oleh teman saya, Dede Nuranisar. Jadi teori kritis sendiri adalah teori yang menekankan penilaian reflektif atau berpikir yang bermakna dan kritik dari masyarakat serta budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Nah, ada tokoh yang namanya Paulo Freire pada tahun 1970 menyarankan bahwa modal budaya anak-anak yang dibawa ke sekolah dari rumah dan lingkungan mereka harus diterima dan dimanfaatkan di sekolah untuk tujuan pengajaran dan membangun pengetahuan. Nah, contohnya itu dia mencontohkan seperti seorang ibu guru dari daerah Barrio, lingkungan di Meksiko atau negara bagian Amerika. Ibu itu atau beliau membuat tortilla. Jadi tortilla itu roti pipih tanpa ragi yang terbuat dari jagung yang digiling atau terbuat dari tepung gandum seperti ini. Jadi bentuknya lingkaran. Nah, jadi ibu guru dari Barrio ini mengintegrasikan tortilla tadi untuk ke pelajaran MTK yang mengintegrasikan ke materi geometri. Jadi kita kan tahu tuh materi geometri ini adalah cabang dari bidang matematika yang mempelajari hubungan antara titik, garis, sudut, bidang, serta bangun datar dan bangun ruang. Jadi dengan cara ini pengetahuan dan budaya dari siswa itu dapat dimanfaatkan secara relevan. Nah, selanjutnya Peter McLaren pada tahun 2006 menganalisis isu-isu kontemporer yang menantang dari perspektif pedagogis kritis. Masalah kelas, etnis, kekuasaan, jenis kelamin, orientasi seksual, dan ras adalah aspek sentral dari teori kritis. Mereka yang memiliki sedikit pengalaman budaya selain budaya mereka sendiri sering menghadapi ketidakseimbangan dengan perspektif dari McLaren ini. McLaren mengundang pembaca untuk menghadapi tantangan tersebut. Masalah atau tantangan tersebut berfokus terutama pada isu-isu keadilan sosial dan kesetaraan sehingga dapat menggerakkan para guru untuk memberikan solusi atau masalah yang disajikan. Pendekatan inquiry dan pemahaman yang hati-hati dan bijaksana ini sering disebut dengan dekonstruksi, yaitu mendorong guru dan peserta didik untuk berusaha memahami keseluruhan dari sebuah permasalahan. Dengan memeriksa secara menyeluruh konteks pertimbangan sejarahnya dan perspektif orang-orang, mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara pertimbangan sosial dan budaya mereka. Kemudian, adapun kesimpulan pada chapter 2 atau buku 2 ini adalah perspektif teoritis yang bervariasi ini menyoroti fakta bahwa guru tidak dapat berasumsi terkait pandangan akal sehat mereka tentang dunia atau pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan siswa yang mereka ajar. Oleh karena itu, langkah untuk memasukkan penelitian tindakan ke dalam proses pengajaran atau pembelajaran di dalam kelas menandakan kebutuhan guru untuk mendekati tindakan mengajar sebagai proses penyelidikan dan penemuan. Dengan melakukan itu, guru akan mengumpulkan pengetahuan dan pemahaman yang akan meningkatkan kehidupan dan memberikan kepuasan bagi siswa ketika belajar. Nah, adapun prinsip-prinsip guru pada buku ini adalah ada 10, yaitu yang pertama, guru memahami konsep sentral, alat inquiry, dan struktur disiplin ilmu yang diajarkan dan dapat menciptakan pengalaman belajar yang membuat aspek materi pelajaran ini bermakna bagi siswa. Yang kedua, guru memahami bagaimana anak belajar dan berkembang, serta dapat memberikan kesempatan belajar yang mendukung perkembangan intelektual, sosial, dan pribadinya.
Yang ketiga, guru memahami bagaimana siswa berbeda dalam pendekatan mereka untuk belajar dan menciptakan kesempatan instruksional yang disesuaikan dengan beragamnya karakteristik dari peserta didik di dalam kelas. Yang keempat, guru memahami dan menggunakan berbagai strategi instruksional dan untuk mendorong perkembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kinerja siswa. Yang kelima, guru menggunakan pemahaman tentang motivasi dan perilaku individu serta kelompok untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendorong interaksi sosial yang positif, keterlibatan aktif dalam pembelajaran, dan motivasi diri. Yang keenam, guru menggunakan pengetahuan tentang teknik komunikasi verbal, non-verbal, dan media yang efektif untuk mendorong inquiry aktif, kolaborasi, dan interaksi yang mendukung di dalam kelas. Ketujuh, guru merencanakan pengajaran berdasarkan pengetahuan tentang materi pelajaran, siswa, masyarakat, dan tujuan kurikulum. Prinsip yang kedelapan, guru memahami dan menggunakan strategi penilaian formal dan informal untuk mengevaluasi dan memastikan perkembangan intelektual sosial dan fisik siswa secara terus-menerus. Prinsip kesembilan, guru adalah seorang praktisi reflektif yang secara terus-menerus akan mengevaluasi efek atau dampak dari pilihan dan tindakannya terhadap orang lain, terutama siswa, orang tua, dan instansi lainnya, dan secara aktif mencari peluang untuk berkembang secara profesional. Lalu yang terakhir, prinsip ke-10, yaitu guru membina hubungan dengan rekan sekolah, orang tua, dan instansi secara lebih luas, seperti masyarakat, demi mendukungnya pembelajaran dan kesejahteraan dari siswa di kelasnya. Baiklah, itu saja. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini tadi kita sudah membahas terkait materi teori pembelajaran. Bagi teman-teman ada yang ingin menambahkan, saya persilakan kepada Ibu. Saya persilakan. Baik. Saya ingin menambahkan pada teori belajar sosial bahwa di sini Vygotsky menegaskan bahwa budaya adalah penentu utama perkembangan kognitif individu dan bahwa dua proses dinamis yang terkait dengan pembelajaran adalah bahasa dan interaksi sosial. Nah, menurut saya berarti di sini belajar merupakan interaksi sosial dengan lingkungannya mengenai perkembangan sosial dalam konteks sosial. Nah, jadi karena belajar itu dipengaruhi dengan interaksi sosial, maka dalam belajar penggunaan orang lain yang lebih kompeten sebagai bagian yang mempengaruhi perkembangan kognitif seorang anak itu sangat penting. Jadi perkembangan kognitif seorang anak sangat berkaitan dengan masukan dari orang lain. Lalu perkembangan kognitif dan belajar akan selalu berkembang selama anak tersebut terlibat pada kegiatan sosial dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi Vygotsky itu menegaskan bahwa lebih banyak menekankan belajar itu pada aspek pembangunan sosial dan budaya, serta menekankan proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, pemerhatian, sistem matematik, dan alat-alat dalam proses mengingat suatu masalah. Jadi perkembangan pikiran itu tergantung pada bahasa dan budaya. Ketika anak mendiskusikan suatu masalah dengan orang yang lebih dewasa, maka secara bertahap hasil diskusi tersebut menjadi bekal berpikir anak. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Igi yang telah menambahkan materi ini. Saya rasa materi teori pembelajaran ini sudah cukup jelas, di mana tadi sudah disimpulkan juga dengan Saudari Rizky dan ditambahkan dengan Saudari Igi. Kita memasuki materi selanjutnya, yaitu definisi belajar. Kepada teman-teman, apa ada yang ingin berpendapat terkait materi ini? Kepada Saudari Gusnia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan buku 4 bab 1, definisi belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang, di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Definisi belajar dapat juga diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku atau tanggapan karena adanya pengalaman baru, memiliki kepandaian ataupun ilmu setelah belajar, dan aktivitas berlatih. Menurut Muhammad Supri
pengertian belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, perubahan adalah suatu yang dilakukan secara sadar ataupun disengaja dan ditunjukkan untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan pembelajaran yang diidentifikasi dengan kata mengajar berasal dari kata dasar ajar yang berarti petunjuk yang memberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut ditambah dengan awalan P dan akhiran an menjadi pembelajaran yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana pembelajaran saat ini didefinisikan. Dalam istilah sehari-hari, dianggap bahwa belajar adalah proses pemerolehan lebih banyak pengetahuan atau belajar bagaimana melakukan sesuatu, misalnya mengendarai sepeda. Seperti yang akan kita lihat, pembelajaran dipandang berbeda oleh mereka yang telah menghabiskan waktu menyelidiki dan bereksperimen di lapangan. Sesuai dengan konteks pembelajaran mereka dan faktor-faktor lain yang berpengaruh pada saat ini. Kita akan melihat karya psikolog, behavioris, dan kognitif dan pertimbangan pendekatan yang sangat berbeda yang diambil masing-masing dan didefinisikan sangat berbeda yang memungkinkan ditawarkan masing-masing dari proses yang bagi kenyataan dari kita. Pemahaman dasar tentang proses pembelajaran sangat penting bagi mereka yang ingin mengembangkan kegiatan yang berpotensi mengarah pada pembelajaran efektif yang berlangsung di kelas, yaitu guru. Belakangan ini ada pengurangan dalam penekanan yang diberikan untuk belajar tentang belajar. Dari sudut pandang teoritis, dalam kasus awal untuk pendidikan guru di Inggris Raya. Hal ini terjadi karena berbagai alasan, misalnya dalam beberapa tahun terakhir ini. Perspektif secara singkat. Sejarah modern psikologi pembelajaran berasal dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. William James, seorang filsuf dan dokter Amerika, dianggap telah berada di awal studi serius tentang proses mental. Dia berkata pada tahun 1990 bahwa psikologi adalah ilmu kehidupan mental. Dari perkiraan tinggi awal inilah, studi tentang pikiran dan perilaku manusia, dan khususnya studi tentang pembelajaran, mulai berkembang. Minat awal dalam pembelajaran ataupun terlatih mungkin berpusat pada perilaku. Jadi, secara umum, dua cabang psikologi pembelajaran berkembang dan telah membuat terobos penting ke dalam praktik pembelajaran selama berada dekade terakhir. Perkembangan lainnya. Sebuah aspek dari proses pembelajaran yang sangat relatif baru-baru ini muncul ke permukaan adalah bahwa preferensi belajar individu. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Saudari Nina atas pendapatnya terkait materi ini. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Sepertinya baik, kepada Listi. Izin menyimpulkan tentang definisi dari belajar yang disampaikan oleh Gus Nia. Jadi menurut saya definisi dari belajar itu sendiri adalah ketika seseorang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melalui proses belajar tersebut dan terjadilah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman belajarnya. Itu saja moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Listi atas tambahannya. Saya rasa sudah cukup lengkap dan jelas, di mana tadi Saudari Gusnya telah menyampaikan terkait definisi belajar, lalu perspektif sejarah singkatnya dan perkembangannya, dan lain sebagainya. Tadi juga sudah disimpulkan oleh Saudari Listi.
Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang behaviorisme dan permulaan teori. Kepada teman-teman yang ingin berpendapat terkait materi ini, saya persilahkan. Kepada saudari Dia. Baik, di sini saya akan membahas mengenai teori belajar, yaitu behaviorisme. Jadi behaviorisme ini adalah sebuah aliran dalam psikologi yang diperkenalkan oleh John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Beliau ini merupakan seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika. Jadi aliran behaviorisme ini menyatakan bahwa perilaku manusia itu dikelompokkan dalam dua kategori besar, yaitu yang pertama perilaku yang terbuka yang dapat diukur secara objektif seperti ilmu, perilaku, rangsangan, kebiasaan, dan hasil belajar. Lalu yang kedua itu ada perilaku yang tertutup. Perilaku ini dipelajari melalui gerakan otot tubuh, proses berpikir, dan juga perasaan. Behaviorisme ini adalah teori pembelajaran yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan mengabaikan aktivitas mental apapun. Inti dari pendekatan behaviorisme ini ialah bahwa kehidupan manusia ini dipengaruhi oleh stimulus, respon, reward, dan juga hukuman. Behaviorisme ini menyebutkan dalam metode pembelajaran terdapat dua jenis pengkondisian yang berbeda. Yang pertama itu ada pengkondisian klasik. Pengkondisian ini melibatkan penguatan refleks alami atau perilaku lain yang terjadi sebagai respon terhadap rangsangan tertentu. Menurut Ivan Pavlov, terdapat 4 tahap dalam proses pengkondisian klasik ini. Yang pertama itu ada akuisi. Dalam pengkondisian klasik ini merupakan pembelajaran awal dari hubungan antara rangsangan dan respon. Contohnya, seorang anak belajar untuk takut pergi ke ruang dokter gigi dengan mengasosiasikan kunjungan tersebut dengan respon emosional yang tidak dipelajari terhadap rasa sakit ketika mengalami pemeriksaan gigi. Yang kedua itu ada extension atau kepunahan. Setelah dipelajari, respon terkondisi tidak akan bertahan selamanya. Kepunahan digunakan untuk menggambarkan lenyapnya respon. Contohnya seperti seorang anak yang dari waktu ke waktu pergi ke dokter gigi beberapa kali dan tidak memiliki pengalaman menyakitkan, sehingga rasa takut anak tersebut terhadap ruang dokter gigi itu hilang. Yang ketiga itu ada generalisasi. Setelah respon yang dikondisikan terhadap suatu stimulus telah dipelajari, ia juga dapat merespon stimulus serupa tanpa pelatihan lebih lanjut. Contohnya seorang anak yang tadi pergi ke dokter gigi takut terhadap semua ruangan dokter gigi dan juga tempat-tempat yang mirip, termasuk ruang dokter umum dan orang dewasa di dalamnya yang memakai pakaian medis berwarna putih yang memiliki bau-bau ataupun bunyi-bunyian tertentu. Yang terakhir atau yang keempat itu ada diskriminasi. Diskriminasi ini adalah kebalikan dari generalisasi. Jadi seorang individu belajar menghasilkan respon terkondisi terhadap satu stimulus, tetapi tidak terhadap stimulus lain yang serupa. Contohnya, seorang anak yang takut terhadap suasana dokter gigi pergi ke ruang dokter yang merupakan dokter umum dan belajar bahwa tidak ada asosiasi ruang tersebut dengan rasa sakit. Pengkondisian yang kedua atau pengkondisian yang selanjutnya yaitu ada pengkondisian operan. Jadi pengkondisian ini bisa disebut juga sebagai pengkondisian instrumental, berfokus pada penggunaan, penguatan, atau hukuman untuk menambah atau mengurangi perilaku. Melalui proses ini, sebuah asosiasi terbentuk antara perilaku dan konsekuensi dari perilaku itu. Aspek kunci dalam pengkondisian operan ini ada dua. Yang pertama itu adalah bantuan. Hal ini mengacu pada segala sesuatu yang memiliki efek memperkuat perilaku tertentu dan memungkinkan perilaku ini terjadi lagi. Ada dua jenis penguatan dalam bantuan ini. Yang pertama itu penguatan positif dan negatif. Aspek kunci yang kedua yaitu shaping atau membentuk. Pengertian membentuk ini mengacu pada teknik penguatan yang digunakan untuk
mengajarkan perilaku hewan ataupun manusia yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Perbedaan antara pengkondisian klasik dan pengkondisian operan ini adalah jika pengkondisian klasik melibatkan atau mengasosiasikan respon yang tidak disengaja dan distimulus. Sedangkan pengkondisian operan ini adalah membahas tentang mengasosiasikan perilaku sukarela dan konsekuensinya. Teori behaviorisme ini menekankan adanya hubungan antara stimulus dengan respon. Secara umum dapat dikatakan hubungan stimulus dan respon ini memiliki arti yang penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan belajar. Caranya, guru banyak memberikan stimulus dalam proses pembelajaran, dan dengan cara ini siswa akan merespon secara positif. Apalagi jika diikuti dengan adanya reward yang berfungsi sebagai penguatan terhadap respon yang telah ditunjukkan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian reward. Yang pertama, reward atau penghargaan itu harus memiliki nilai bagi seorang siswa atau anak-anak. Jika reward atau imbalan datang secara tak terduga, motivasi interaksi akan tetap tinggi. Reward eksternal digunakan penting agar setiap orang itu menerimanya atas upaya terbaik mereka. Lalu hadiah dapat digunakan untuk menambah kesenangan pada suatu aktivitas. Namun pemberian reward ini juga berdampak pada peserta didik atau siswa. Salah satunya yaitu hadiah atau reward yang diberikan itu dapat meremehkan atau merendahkan pengalaman belajar. Selanjutnya, hadiah dapat menimbulkan perasaan tidak adil atau persaingan. Penghargaan atau reward tidak selalu mengarah pada kualitas kerja yang tinggi. Lalu yang terakhir itu dampaknya hadiah mungkin mengisolasi anak-anak yang merasa kesempatan mereka kecil untuk mendapatkan hadiah. Mungkin sekian pendapat dari saya, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Fadila telah berpendapat terkait materi ini. Kepada teman-teman lain, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Seperti yang telah dijelaskan Fadila mengenai penggunaan reward yang sempat dijelaskan sedikit, saya sangat setuju atas hal tersebut karena reward ini sangat penting dalam praktek pembelajaran. Namun jangan sampai reward menimbulkan perasaan tidak adil dan adanya persaingan. Nah, pendekatan behaviorisme yang halus dapat menjadi alat yang berguna bagi guru dalam peran ini. Contoh behaviorisme yaitu dalam situasi latihan dan latihan, datang dengan dimulainya pengenalan komputer ke dalam ruang kelas. Dalam perangkat lunak, latihan dan latihan, anak-anak secara rutin diberikan beberapa jawaban atas pertanyaan, dan dengan setiap jawabannya benar, mereka menerima semacam penguatan positif. Jadi buat anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar, maka mereka akan mendapatkan penguatan positif atau reward seperti senyuman, tepuk tangan, hadiah, dan lainnya. Dan untuk siswa yang dia masih salah dalam menjawab pertanyaan tersebut, dia masih diberi kesempatan untuk meninjau materi sebelum menjawab pertanyaan sekali lagi. Dan paling kencangnya itu dia tidak diberikan senyuman oleh guru. Dengan cara ini, dikatakan semua dapat mencapai tingkat kompetensi yang sama, dan waktu guru dapat dihabiskan untuk mengajar pengetahuan dan keterampilan yang lebih kompleks, atau berfokus pada kebutuhan khusus. Behaviorisme kemudian didasarkan pada gagasan bahwa belajar adalah perubahan perilaku, dan bahwa perubahan perilaku ini terjadi sebagai respon terhadap stimulus dari satu jenis atau lainnya. Respon tersebut mengarah pada konsekuensi, dan ketika konsekuensinya ini menyenangkan dan positif, maka perubahan perilaku ini dapat lebih kuat. Dengan penguatan yang konsisten, maka pola perilaku menjadi lebih terkondisi. Contohnya, mungkin melibatkan mengajar seorang anak untuk mengatakan tolong dan terima kasih dengan tepat. Jika anak lapar dan duduk di meja, orang tua mungkin menyuruh anak berkata tolong saat ditawari makanan dan terima kasih saat diambilkan. Jika tolong tidak diberikan, makanan ditahan. Nah, tapi saat tolong ini akhirnya diberikan oleh anak, maka makanan bisa disajikan. Selanjutnya, behaviorisme dalam praktek. Selain behaviorisme itu dapat meningkatkan
situasi pengajaran tertentu, metode ini juga lebih efektif dalam membentuk perilaku di kelas. Dalam lingkungan kelas, guru mengidentifikasi perilaku yang diinginkan dan perilaku yang paling tidak dianjurkan. Alih-alih merancang hukuman untuk perilaku yang tidak diinginkan, semacam hadiah untuk perilaku yang disukai itu harus benar-benar dirancang. Ketika tindakan yang benar itu diambil, maka siswa diarahkan untuk duduk diam, tidak berteriak, kemudian membentuk barisan yang teratur di dekat pintu. Nah, di saat itulah guru baru memberikan hadiah kepada anak. Ketika tindakan yang salah itu muncul, hadiahnya ditahan. Elemen terpenting dalam menetapkan hadiah adalah bahwa hadiah itu harus relevan bagi anak dan tersedia secara setara untuk semua orang di kelas. Di beberapa ruang kelas, sistem penghargaan yang lebih teratur bekerja dengan baik. Mempertimbangkan penggunaan sistem poin yang mengarah ke bintang pada bagan dengan kemudian hadiah, dengan kemungkinan hadiah akhir semester atau pemberian stiker berwajah tersenyum yang melayani dengan baik. Guru sering merancang skema mereka sendiri untuk hadiah dan beberapa termasuk opsi untuk menghapus hadiah dengan mengurangi poin atau menghilangkan hak istimewa dengan cara tertentu. Nah, pentingnya sikap positif terhadap manajemen perilaku dan elemen penting dari kontrol behaviorisme, dan ini tampaknya ditekankan oleh guru yang efektif. Potongan seukuran gigitan jauh lebih mungkin berhasil daripada pengalaman belajar yang hanya terdiri dari membaca ekstensif dengan tes akhir semester sebagai satu-satunya bentuk penilaian. Untuk lebih meningkatkan kemungkinan keberhasilan, konten dapat diatur sedemikian rupa cara untuk mengarahkan anak menuju tanggapan yang lebih benar. Kesuksesan awal cenderung meningkatkan harga diri seorang anak dan menambah motivasi anak untuk melanjutkan. Sementara beberapa orang mungkin menemukan metode ini terlalu membantu atau menganggapnya sebagai terlalu banyak berpegangan tangan. Hasil akhirnya adalah bahwa anak memiliki mencapai tujuan dan mampu memenuhi tujuan pembelajaran tertentu seperti yang sudah direncanakan. Selanjutnya itu ada sejarah nama terkait behaviorisme. Yang pertama, menurut Pavlov, yang menggunakan seekor anjing untuk memperlihatkan unconditioned reflex dan condition reflex. Dalam percobaannya, ia memperlihatkan makanan pada anjing, lantas anjing itu pun kemudian mengeluarkan air liur. Hal tersebut adalah unconditioned reflex karena semua anjing pada dasarnya akan mengeluarkan air liur jika melihat makanan. Selanjutnya ia membuat situasi khusus, yakni membunyikan bel sebelum memperlihatkan makanan pada anjing tersebut. Mula-mula hewan tersebut masih tetap baru mengeluarkan air liur setelah melihat makanan. Akan tetapi setelah dikondisikan, lama-kelamaan hewan tersebut juga mengeluarkan air liur ketika bel dibunyikan. Hal tersebutlah yang bisa disebut sebagai condition reflex. Bunyi bel pada percobaan ini menjadi rangsang berkondisi jika pengkondisian atau latihan itu diteruskan. Nah, simpulannya adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleksi berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning, di mana refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsangan-rangsangan tak berkondisi. Nah, lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsangan berkondisi. Selanjutnya, menurut Thorndike, teori ini dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan juga berupa respon. Jelas menurutnya, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret dapat diamati atau non-konkret yang tidak bisa diamati. Dia juga berpendapat bahwa alirannya ini disebut sebagai koneksionisme. Prosedur eksperimennya ialah membuat setiap binatang lepas dari kurungannya sampai ke tempat makanan. Itu saja moderator dari saya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Pramesti yang telah berpendapat. Kepada teman-teman yang lain, jika ada yang ingin berpendapat lagi, saya persilakan.
Kepada Saudara Ilham. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya sependapat dengan Fadila dan juga Pramesti yang tadi sudah ditambahkan, dan saya izin menambahkan tentang sejarah nama-nama yang terkait dengan behaviorism yang sudah 2 buah disebutkan oleh Pramesti tadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu Watson. Watson memperkenalkan istilah behaviorism dan merupakan penganjur penting dari pendekatan ini pada awal abad ke-20. Watson menyerukan penggunaan objektivitas ilmiah dan eksperimen dalam psikologi pembelajaran. Dia menyusun hukum frekuensi yang menekankan pentingnya pengulangan. Semakin sering stimulus dan respons terjadi dalam hubungan satu sama lain, semakin kuat kebiasaan itu. Dia juga merancang hukum kebaruan. Respon yang baru saja terjadi setelah stimulus tertentu adalah respon yang paling mungkin diasosiasikan dengan stimulus itu. Selanjutnya yang keempat yaitu Guthrie. Edwin Guthrie mengajukan teori yang disebutnya kedekatan. Stimulus yang diikuti oleh respon tertentu setelah berulang akan cenderung diikuti oleh respons yang sama lagi. Sambungan stimulus respon ini memperoleh kekuatan penuhnya pada satu percobaan. Guthrie melakukan sangat sedikit penelitian praktis dan akibatnya teorinya diragukan. Selanjutnya adalah Skinner. Skinner mungkin adalah psikolog paling terkenal dalam tradisi behavioris. Dia mengidentifikasi teori pengkondisian operan. Skinner hanya berbicara tentang penguatan respon, bukan penguatan kebiasaan atau tindakan. Skinner menggunakan istilah penguat, bukan hadiah. Dia sangat menekankan pentingnya pendekatan positif untuk belajar yang melibatkan penghargaan, tetapi juga memahami nilai hukuman. Prinsipnya yang paling mendasar adalah hukum pengkondisiannya. Respon yang diikuti oleh stimulus yang menguatkan akan diperkuat, dan karena itu lebih mungkin terjadi lagi. Prinsip kedua adalah hukum kepunahannya, atau respon yang diikuti oleh stimulus yang menguatkan akan melemah, dan karena itu kecil kemungkinannya terjadi lagi. Karya Skinner sangat teliti dan metodis. Berdasarkan pengamatan dan pengukuran ilmiah yang cermat, dia mengembangkan jadwal penguatan yang ketat dalam upayanya untuk mengkodifikasi pembelajaran dan menetapkan pola praktik terbaik. Dalam karya selanjutnya, ia mulai mengenali pengaruh proses mental yang sebelumnya telah diakui oleh behavioris. Dan saya akan membacakan ringkasan dari kami bertiga. Saya izin menambahkan tentang behavioris melihat pembelajaran sebagai perubahan perilaku yang relatif permanen dan dapat diamati sebagai hasil dari pengalaman. Perubahan ini dilakukan melalui proses penghargaan dan penguatan, tetapi pada awalnya kurang memperhatikan proses mental dan pemahaman. Mengingat prinsip dasar teori belajar behavioris, untuk melihat secara singkat kutipan dari Lao Tzu, seorang filsuf Cina kuno abad ke-6 mengatakan penghargaan dan hukuman adalah bentuk pendidikan yang paling rendah. Ini dengan mudah mengarah ke bab berikutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ilham yang telah menyampaikan pendapatnya terkait materi ini. Kepada teman-teman, jika ada ingin menambahkan lagi, saya persilakan. Kepada Gus Nia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menambahkan bahwasanya behaviorisme itu adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah perkembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Baik, terima kasih kepada Saudari Feby, saya persilakan. Terima kasih. Saya akan menambahkan mengenai teori behaviorisme, yaitu teori yang menerangkan bagaimana orang belajar. Teori ini merupakan proses perubahan tingkah laku yang melibatkan stimulus respon dan bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, perubahan sikap atau perilaku, serta pemerolehan keterampilan yang diperlukan seperti kemampuan membaca, menulis, berhitung,
Namun teori ini belum memikirkan kognitif dan tidak memperhatikan emosional individu karena hanya bisa melihat keterampilan yang bisa diamati atau fisik saja. Contoh penerapan teori behaviorisme ini yaitu peserta didik diberikan stimulus berupa pengelolaan materi, berupa keterampilan membaca atau menulis atau berhitung. Kemudian peserta didik diberikan latihan tes soal. Bagi siswa yang bisa menjawab, maka siswa tersebut akan diberi reward dan berupa pujian, dan bagi siswa yang tidak bisa menjawab akan mendapatkan hukuman. Itu saja moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Baby. Selanjutnya saya akan sedikit menambahkan terkait materi ini. Saya akan menambahkan tentang contoh penerapan teori belajar behaviorisme di kelas. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera perbaiki. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Baik, itulah tambahan dari saya. Kepada teman-teman yang lain, mungkin masih ingin menambahkan. Jika tidak, saya rasa materi ini sudah cukup jelas dan dapat dipahami. Kita masuki materi selanjutnya. Kepada teman-teman yang ingin berpendapat, saya persilakan kepada saudari Igi. Baiklah, di sini kita akan membahas selanjutnya yaitu pembelajaran kognitif konstruktivis. Jadi teori konstruktivis ini dalam bidang pembelajaran berada di bawah judul ilmu kognitif yang luas. Nah, ilmu kognitif itu apa sih? Ilmu kognitif ini mempelajari bagaimana orang belajar, mengingat, dan berinteraksi seiring dengan penekanan kuat pada proses mental dan seringkali dengan penekanan pada teknologi modern. Sesuai dengan namanya konstruktivis, artinya membangun. Nah, konstruktivisme itu adalah bagaimana memandang belajar sebagai hasil konstruksi mental, yaitu belajar terjadi ketika informasi baru dibangun dan ditambahkan ke dalam struktur individu saat ini. Nah, menurut teori konstruktivisme, belajar adalah proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimiliki, tetapi membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Nah, peserta didik pasti memiliki kemampuan awal untuk mengkonstruksi pengetahuan baru. Konstruktivisme merupakan bagaimana mengaktifkan siswa dengan cara memberikan ruang seluas-luasnya untuk memahami apa yang mereka telah pelajari dengan cara menerapkan konsep-konsep yang diketahuinya, kemudian mempraktikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Piaget. Jean Piaget adalah salah satu psikolog yang terkenal di bidang perkembangan dan pembelajaran anak sebagai salah satu pendukung awal pendekatan konstruktivis yang paling berpengaruh untuk memahami pembelajaran. Ada beberapa tahap perkembangan menurut Piaget. Yang pertama, periode sensori motorik pada usia 0 sampai 2 tahun, yaitu tingkah laku refleksif yang sederhana membuka jalan bagi kemampuan untuk membentuk skema dan menciptakan pola dan rantai tingkah laku. Seiring waktu, anak-anak menyadari bahwa benda-benda itu ada meskipun tidak dapat dilihat. Yang kedua, periode praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Anak-anak pada dasarnya egosentris dan tidak dapat mempertimbangkan peristiwa dari sudut pandang orang lain. Penggunaan pemikiran simbolik dimulai dari dan imajinasi juga mulai berkembang. Periode ketiga yaitu operasional konkret umur 7 sampai 11 tahun. Anak-anak mulai menggunakan pemikiran logis tentang operasi fisik. Mereka mampu melestarikan, yaitu mereka menyadari bahwa dua besaran fisik yang sama tetap sama bahkan jika penampilan salah satunya berubah. Lalu yang terakhir yaitu periode operasi formal pada usia 11 tahun ke atas. Anak-anak mampu berpikir secara hipotesis dan abstrak, meskipun hal ini dibatasi oleh kurangnya kedalaman dan keluasan pengetahuan. Nah, bagi Piaget, belajar adalah proses penyesuaian terhadap lingkungan. Proses dasar yang membentuk proses penyesuaian tersebut ada 3. Yang pertama, asimilasi, di mana proses
pengetahuan ke dalam struktur mental. Pengetahuan tersebut ditingkatkan untuk mendapatkan informasi baru. Yang kedua, akomodasi. Proses di mana struktur mental harus diubah untuk mengatasi pengalaman baru yang bertentangan dengan pengetahuan lama. Yang ketiga, ekuilibrasi. Proses di mana telah mencapai keadaan stabil, tidak ada lagi konflik antara pengetahuan baru dan pengetahuan lama. Dalam pembelajaran konstruktivis, individu memanfaatkan pengalaman mereka tentang dunia sekitar untuk memahami apa yang mereka rasakan dan membangun pemahaman tentang apa yang ada di sekitar mereka. Lalu saya lanjut pada metakognisi. Nah, pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan yang dimiliki oleh individu tentang kognisi mereka sendiri, yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan dan mengontrol proses kognitif mereka. White dan Lewis tahun 1957 aspek teori belajar konstruktivis ada 4. Yang pertama, pembelajaran adalah proses interaksi antara apa yang diketahui dan apa yang akan dipelajari. Yang kedua, belajar adalah proses sosial. Dan yang ketiga, belajar adalah proses terletak. Yang terakhir, belajar adalah proses metakognitif. Teori konstruktivisme dalam pembelajaran bertujuan untuk menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri, dan guru bukan single actor. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Ingrid yang telah berpendapat terkait materi teori konstruktivis. Kepada rekan-rekan yang lain, jika ada ingin menambahkan. Kepada Saudari Feby, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu teori skema. Anak pada dasarnya memproses dan mengatur informasi dalam benaknya dalam bentuk skema. Hal ini sesuai dengan pendapat Johnson tahun 1983 yang mengatakan manusia memahami dunia dengan membangun modelnya di dalam pikiran mereka. Skema bukanlah benda nyata yang dapat dilihat, melainkan suatu rangkaian proses dalam sistem kesadaran orang, maka tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat dilihat. Johnson juga memberitahu kita bahwa model mental adalah struktur dasar kognisi, dan Holland mengatakan model mental adalah dasar untuk semua proses penalaran. Skema merupakan cara berpikir seseorang untuk menyusun ide dan konsep berdasarkan perkembangan kognitif manusia. Skema jika tidak dibangun sejak dini, ketika anak sudah beranjak dewasa, dia akan mudah minder, pemalu, dan masih banyak kemungkinan yang lain. Skema bisa disebut struktur mental untuk membantu kita memahami cara kerja sesuatu. Ini ada hubungannya dengan bagaimana kita mengatur pengetahuan saat kita menerima informasi baru, kita menghubungkannya dengan hal-hal lain yang kita ketahui. Selanjutnya, ciri-ciri skema yaitu yang pertama, didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman nyata. Selanjutnya, pengetahuan umum tentang situasi objek peristiwa, perasaan dan tindakan. Skema tidak lengkap dan terus berkembang. Skema bersifat pribadi. Skema biasanya bukan representasi fenomena yang benar-benar akurat. Skema biasanya berisi ketidakakuran dan kontradiksi. Skema memberikan penjelasan yang disederhanakan tentang fenomena kompleks. Skema mengandung ketidakpastian tetapi digunakan bahkan jika salah. Skema memandu pemahaman kita tentang informasi baru dengan memberikan penjelasan tentang apa itu terjadi, apa artinya, dan apa yang mungkin terjadi. Pengetahuan sebelumnya memiliki peran penting dalam pembelajaran konstruktivis. Skema yang ada mewakili jumlah dari keadaan pengetahuan dan pemahaman individu saat ini tentang topik, peristiwa, tindakan tertentu, dan sebagainya. Pembelajaran baru yang berkaitan dengan topik tertentu akan melibatkan proses akomodasi dan asimilasi, serta perluasan dan peningkatan kompleksitas skema yang bersangkutan. Sederhananya, jika pembelajaran baru akan dilakukan, ada baiknya meninjau kembali apa yang sudah diketahui tentang topik yang dimaksud. Aktivasi skema adalah proses yang dapat didorong dalam situasi kelas, dan guru sering menggunakan ide ini dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya, konstruktivisme sosial. Dalam teori konstruktivis sosial, penekanan ditempatkan pada interaksi antara pelajar dan orang lain.
Konstruktivisme sosial memberikan prioritas tinggi pada bahasa dalam proses perkembangan intelektual. Dialog dengan teman sebaya bisa memiliki nilai yang sama, pengetahuan sebelumnya tentu saja memiliki peran untuk dimainkan. Dengan mengacu pada pengetahuan dan pemahaman skema yang ada, gagasan dan pemahaman baru dapat dibangun dalam proses dialog. Selanjutnya, peran orang lain yang lebih berpengetahuan dalam situasi pembelajaran formal biasanya diambil oleh seorang guru. Guru tidak hanya memiliki peran mentransfer pengetahuan yang dimilikinya, atau untuk merangsang dialog dan menjaga momentumnya. Untuk memahami sepenuhnya konsep perancang, pertama-tama kita perlu melihat aspek karya Vygotsky, yaitu gagasan tentang zona perkembangan proksimal atau ZPD. Zona perkembangan proksimal adalah deskripsi sederhana menggambarkan tentang sesuatu yang dipahami dan dikerjakan oleh banyak guru dan orang dewasa lainnya. Zona perkembangan proksimal adalah ruang pemahaman teoritis yang berada tepat di atas tingkat pemahaman individu tertentu. Seorang guru dapat memenuhi peran ini dan begitu juga berbagai orang atau materi lainnya. Dalam merencanakan pekerjaan untuk anak-anak, seorang guru perlu mempertimbangkan keadaan pemahaman anak-anak yang bersangkutan saat ini dan merencanakannya dengan tepat. Selanjutnya, pembelajaran terletak dan aktivitas otentik. Menurut Lev dan Wenger, sebagian menunjukkan bahwa keterampilan pengetahuan dan pemahaman yang dipelajari dan bahkan dikuasai dalam satu konteks belum tentu dapat ditransfer dengan sukses ke yang lain. Aspek lain dari pembelajaran terletak yang lebih relevan di sini adalah gagasan bahwa pembelajaran dapat ditempatkan dalam pengaturan sosial dan budaya, dan bahwa jika kegiatan pembelajaran berada di luar pemahaman budaya pembelajar, maka pembelajaran kemungkinan besar kurang berhasil daripada itu jika telah ditempatkan di lingkungan yang lebih luas. Misalnya, memberi anak-anak kecil tugas untuk menyelidiki pro dan kontra perburuan rubah ketika latar budaya mereka adalah daerah dalam kota yang kekurangan, di mana kontak dengan pedesaan. Itu sangat tidak mungkin tanpa perkenalan yang sangat mendetail dan simpatik serta pemberian pengalaman langsung. Tugas autentik adalah tugas yang dapat dihubungkan oleh siswa dengan pengalaman mereka sendiri di dalam dan di luar sekolah. Tugas-tugas yang akan dilakukan oleh praktisi yang berpengalaman. Tugas autentik cenderung menarik perhatian dan minat anak-anak dan mengarah ke tingkat keterlibatan yang lebih dalam dibandingkan dengan tugas lain yang serupa tetapi tidak autentik atau setidaknya kurang autentik. Anak-anak yang bekerja dengan ide-ide baru dalam konteks yang akrab jauh lebih mungkin terlibat dengan ide-ide tersebut daripada jika ide-ide yang sama disajikan dalam konteks asing. Itu saja moderator, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Peggy yang telah berpendapat terkait materi teori konstruktivis ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Oni. Baik, saya akan melanjutkan mengenai aktivitas mental. Aktivitas mental, belajar bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan orang lain atas nama peserta didik. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan peserta didik untuk diri mereka sendiri. Orang dewasa seperti guru, pelatih, atau orang tua tidak dapat berasumsi bahwa jika mereka mengarahkan pikiran dan upaya diarahkan untuk mengajar, maka pembelajaran akan menjadi hasil yang tak terelakkan. Belajar membutuhkan usaha dari pihak peserta didik, dan tanpa usaha dan aktivitas mental, sangat tidak mungkin belajar akan terjadi. Dalam konteks teori konstruktivis, belajar adalah aktivitas yang aktif, bukan pasif. Guru terus-menerus menempatkan situasi di mana pembelajaran mungkin terjadi, tetapi tanpa upaya dan aktivitas yang diperlukan dari pihak calon peserta didik, hasilnya adalah sama sekali tidak pasti. Howe tahun 1999 memberitahu kita bahwa belajar selalu membutuhkan aktivitas mental yang dilakukan oleh individu peserta didik. Belajar tidak selalu harus disengaja, tetapi selalu membutuhkan keterlibatan proses mental.
Aktivitas mental masing-masing siswa membentuk sumber pengaruh yang sangat kuat pada apa yang sebenarnya dipelajari. Kita juga diberitahu bahwa peran guru adalah mengenali pentingnya aktivitas mental dalam belajar menurut Chastain 1971. Selanjutnya, perjanjian. Segala sesuatu tentang pendekatan konstruktivis untuk belajar dengan cara yang sederhana dan praktis menunjukkan pentingnya pembelajar sedekat mungkin dengan isi materi dari apa yang diharapkan akan mereka pelajari dan kemudian melakukan sesuatu dengannya. Dengan melakukan tindakan dan kegiatan mental atau fisik yang berpusat pada fakta, konsep atau keterampilan yang bersangkutan, peserta didik berada dalam posisi untuk bergerak maju dalam pembelajarannya. Kedekatan ini dimungkinkan dalam berbagai cara dan cara yang berbeda, kadang-kadang disebut sebagai perjanjian. Agar anak-anak memahami informasi baru, mereka harus terlibat secara aktif dengannya, yaitu mereka perlu terlibat dengannya. Ada model pembelajaran 5 tahap yang dikemukakan oleh sekelompok guru dan akademisi Australia yang menempatkan keterlibatan pada awal proses pembelajaran, yang mengambil pendekatan yang sepenuhnya konstruktivis dan di mana pentingnya individu dan aktivitas ditekankan. Seperti yang telah kita lihat, dari sudut pandang konstruktivis, belajar bukanlah proses pasif dan karenanya, dengan mengacu pada apa yang diketahui tentang pembelajaran yang efektif dan dengan perhatian yang diberikan dengan gagasan keterlibatan, adalah mungkin untuk memetakan pendekatan pembelajaran yang mencakup yang terbaik dan paling efektif dari apa yang saat ini diketahui tentang pembelajaran. Model 5 tahap menurut Reid et al. 1989 menetapkan mode yang jika diikuti kemungkinan akan memberikan kondisi yang diperlukan untuk belajar, yaitu yang pertama keterlibatan, kedua eksplorasi, ketiga transformasi, keempat presentasi, dan kelima refleksi. Keterlibatan didefinisikan sebagai waktu di mana siswa memperoleh informasi dan terlibat dalam pengalaman yang memberikan dasar atau konten pembelajaran mereka selanjutnya. Tahap selanjutnya dalam model eksplorasi terkait erat dengan tahap keterlibatan. Tahap ini bisa menjadi proses terbuka di mana anak-anak mengikuti naluri mereka, tetapi mungkin pendekatan yang lebih menguntungkan bagi guru untuk dilakukan di kelas mereka adalah menetapkan tugas-tugas singkat yang mengembangkan keterlibatan dan eksplorasi. Tugas-tugas ini dirancang untuk memberi anak pemahaman ikhtisar tentang apa yang terkandung dalam informasi yang sedang dipertimbangkan dan dapat mengambil banyak bentuk, termasuk tugas membaca dan menulis, menemukan hal-hal dan menjawab pertanyaan, aktivitas yang lebih manipulatif, mencocokkan dan membandingkan, menggambar atau menyusun bagan atau diagram, berdiskusi dan berdebat, berpasangan atau berkelompok, dan banyak tugas lain yang beragam dan terkait. Transformasi adalah tahap di mana informasi dengan mana anak telah terlibat dan telah dieksplorasi dapat dikonfigurasi ulang menjadi bentuk yang memungkinkan untuk presentasi atau tahap berikutnya. Tetapi yang terpenting diubah menjadi format yang akan dari sudut pandang guru, memungkinkan tujuan pembelajaran tercapai dari sudut pandang anak. Pertanyaan tertentu sekarang dapat dijawab. Transformasi dan presentasi yang dihasilkan bukanlah akhir dari proses. Waktu untuk merenungkan apa yang telah dilakukan, proses dan isinya memberi kesempatan untuk internalisasi dan untuk mengembangkan tingkat pemahaman yang lebih dalam. Refleksi juga dapat memakan banyak waktu bentuk. Salah satu pendekatan yang umum adalah meminta anak-anak untuk memberikan presentasi atau penjelasan singkat tentang apa yang telah mereka lakukan dan apa yang telah mereka pelajari. Ini dapat mengambil berbagai format yang berbeda, disiapkan untuk berbagai audiens yang berbeda, poster untuk dipajang, halaman depan surat kabar, presentasi multimedia, atau sesuatu yang sederhana seperti penjelasan 30 detik tentang apa yang telah mereka lakukan dalam pelajaran, mungkin termasuk apa yang telah mereka pelajari. Ide ini memiliki
bagian dari sidang paripurna yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari pelajaran, khususnya tentang literasi dan numerasi di sekolah dasar Inggris. Breiter dan Skardamalia tahun 1987 menjelaskan model proses penulisan yang mereka sebut transformasi pengetahuan. Transformasi pengetahuan dapat dilihat sebagai pembentukan kembali atau rekonstruksi informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu, untuk membantu memenuhi tujuan pembelajaran tertentu, dan untuk membantu pelajar dalam proses memahami isi dari kegiatan belajar mereka. Model ini dicirikan oleh penulis sendiri mencapai apa yang biasanya dicapai melalui media dialog sosial. Pengetahuan dianggap dan dikerjakan oleh individu keterlibatan. Dialog ini yang merupakan elemen penting dari pemikiran yang mendasari konstruktivisme sosial, dipandang sebagai media tempat pembelajaran berlangsung. Seorang anak yang bekerja sendiri tidak dapat mengambil bagian dalam dialog yang sebenarnya, yang memungkinkan keterlibatan dengan pengetahuan dan ide-ide dari topik yang dipertanyakan. Tetapi dengan melakukan proses transformasi pengetahuan, proses serupa dapat terjadi dan pembelajaran yang efektif dimungkinkan. Ringkasan. Yang pertama, definisi kognitif belajar, yaitu belajar adalah perubahan asosiasi mental yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman. Perubahan asosiasi mental bersifat internal dan tidak dapat diamati dengan mudah. Kemudian, aktivitas mental. Pentingnya aktivitas mental atau keterlibatan untuk pembelajaran yang efektif adalah inti dari cara psikolog kognitif mendeskripsikan dan memahami proses pembelajaran. Kemudian, fitur penting dari konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivis dibangun di sekitar serangkaian fitur penting yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, konstruksi pengetahuan dan bukan reproduksi pengetahuan adalah yang terpenting. Yang kedua, pembelajaran dapat menyebabkan berbagai representasi realitas. Yang ketiga, tugas otentik dalam konteks yang bermakna dianjurkan. Yang keempat, refleksi pada pengalaman sebelumnya dianjurkan. Lalu, kerja kolaboratif untuk pembelajaran didorong. Yang terakhir, otonomi dalam pembelajaran dianjurkan. Baik, terima kasih kepada saudari Oni. Bagi teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan untuk materi ini, saya persilahkan. Izin menambahkan, moderator. Tadi sempat dijelaskan mengenai psikologi kognitif. Nah, menurut saya dalam psikologi kognitif kita mengingat kembali apa yang sering kita tanyakan sewaktu kecil. Kita sering menanyakan puluhan penggunaan bahasa. Namun kini sudah terjawab oleh psikologi kognitif ini. Jawabannya, tentu psikologi kognitif inilah yang mengatur bagaimana kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang kita butuhkan. Akan tetapi terlepas dari itu semua, kita sebagai manusia dituntut untuk memahami dan mengolah informasi yang ada. Maka dari itu diperlukan kemampuan kognitif ini. Kita sebagai manusia harus berpikir logis, kritis, rasional. Manusia juga bukan sekedar makhluk yang berpikir, ia harus berusaha menemukan identitasnya dan mencapai apa yang diinginkan. Pendapat salah satu tokoh dalam psikologi kognitif bernama Freud, ia berpendapat bahwa pengaruh seseorang pada yang lain kebanyakan ditimbulkan oleh pikiran. Kita timbulkan perubahan di dunia luar yang sama. Perubahan-perubahan inilah setelah diakui persepsi orang lain akan mendorong kita untuk memahami suatu pikiran dan menerimanya sebagai hal yang besar. Mungkinkah terjadi peristiwa besar dalam sejarah tanpa komunikasi pikiran? Anehnya kita cenderung menganggap bahwa pikiran itu tidak nyata karena tampak tidak mempengaruhi peristiwa. Sementara pikiran memutuskan, menyatakan, memahami, dan sebagainya adalah fakta. Kemudian itu ruang lingkup psikologi kognitif sebenarnya cukup luas. Lingkup luas psikologi kognitif itu meliputi observasi, memori, perhatian, pengenalan pola, pemecahan masalah, psikologi bahasa, dan perkembangan kognitif. Selain itu, psikologi kognitif ini mempelajari pemikiran, kesadaran, persepsi, memori, imajinasi, bahasa,
pemecahan masalah, kreativitas, pengambilan keputusan, penalaran, perkembangan kognitif sepanjang umur, kecerdasan manusia, kecerdasan buatan, dan banyak aspek dari pemikiran manusia. Nah, berdasarkan perspektif psikologi kognitif, belajar pada dasarnya adalah peristiwa mental, bukan peristiwa perilaku yang fisik. Meskipun masalah perilaku tampak lebih nyata di hampir semua peristiwa belajar siswa. Secara eksternal, misalnya anak belajar membaca dan menulis menggunakan sumber daya fisik seperti mulut dan tangan, tetapi kata-kata dan goresan pensil anak tidak hanya merupakan respons terhadap stimulus yang tersedia, tetapi yang lebih penting karena impuls mental diatur oleh otaknya. Psikologi kognitif Perancis menyimpulkan dengan pernyataan di atas bahwa anak-anak memiliki keinginan bawaan untuk belajar. Anak-anak memiliki kebutuhan bawaan untuk belajar. Itu saja moderator tambahan dari saya. Terima kasih kepada Saudari Pramesti. Kepada teman-teman yang lain, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan kepada Saudari Fadila. Jadi izin menambahkan sedikit moderator mengenai teori belajar kognitif. Jadi Piaget menyebutkan kalau teori belajar kognitif itu adalah teori yang menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi proses mental individu untuk melengkapi pembelajaran. Teori belajar kognitif ini berfokus pada penggunaan unsur kognitif dalam proses belajar. Dalam teori kognitif, belajar bukan cuma sekedar interaksi antara stimulus dan respons, tapi juga melibatkan berbagai faktor yang ada dalam diri individu. Karena itu, teori belajar kognitif ini menekankan bahwa proses belajar meliputi kegiatan mental yang aktif dalam rangka mencapai, mengingat, dan juga menggunakan pengetahuan. Teori Piaget ini berfokus pada anak-anak mulai dari lahir hingga remaja dan menjelaskan berbagai tahap perkembangan termasuk bahasa, moral, memori, dan pemikiran. Seperti yang telah disebutkan oleh Saudari Ingrid tadi, ada 4 tahap perkembangan anak menurut Piaget. Yang pertama itu ada tahap sensor motorik mulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. Yang keempat ada tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas. Pengimplementasian pembelajaran kognitif ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan seperti memberi waktu bagi mereka untuk bertanya, memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, serta merefleksi diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mentalnya. Mungkin sekian tambahan dari saya, moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Fadila. Kepada teman-teman yang lain, mungkin masih ada yang ingin menambahkan? Saya rasa tidak ada. Mungkin pembahasan untuk teori konstruktivis ini cukup sampai di sini. Kepada rekan-rekan yang ingin menyimpulkan keseluruhan materi pada kali ini, saya persilahkan. Baiklah, kesimpulan diskusi kita hari ini yaitu yang pertama mengenai teori kognitif dan perkembangan menurut Piaget dan Barbara Inhalber menjelaskan cara manusia membangun pengetahuan. Premis dari sudut pandang ini adalah bahwa anak-anak belajar jauh berbeda dari orang dewasa. Piaget menyarankan agar anak yang sedang berkembang membangun struktur kognitif, mental, peta, skema, atau konsep jaringan untuk memahami dan menanggapi pengalaman fisik dalam lingkungan. Dia menunjukkan bahwa struktur kognitif anak meningkat dalam kecanggihan saat anak berkembang, bergerak dari beberapa refleks bawaan seperti menangis dan menghisap hingga aktivitas mental yang sangat kompleks. Teori Piaget mengidentifikasi 4 tahap perkembangan yang dilalui anak. Yang pertama, tahap sensori dari mulai lahir sampai dengan umur 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional mulai dari umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir, operasi formal dimulai pada usia 11 hingga 15 tahun. 8 kecerdasan yang dijelaskan oleh Gardner adalah kecenderungan biopsikologis yang digunakan manusia
untuk memproses informasi dalam konteks yang sudah dikenal. Gardner berteori bahwa di persimpangan pemikiran dan pemecahan masalah dalam pengaturan yang relevan secara budaya, individu membangun perspektif pribadi yang unik. 8 kecerdasan yang diajukan Gardner mencakup yang pertama tubuh atau kinestetik, yang kedua interpersonal, yang ketiga intrapersonal, yang keempat linguistik, yang kelima logika matematika, yang keenam musikal, yang ketujuh naturalis, yang kedelapan spasial. Teori belajar sosial yaitu serangkaian teori yang menunjukkan bahwa cara berpikir anak-anak perkembangan kognitif mereka dipengaruhi secara mendasar oleh lingkungan sosial dan budaya tempat mereka dibesarkan. Pembelajaran inquiry didasarkan pada perspektif teoritis yang awalnya dikemukakan oleh John Dewey. Seperti ahli teori kognitif dan perkembangan, dia membayangkan pelajar sebagai makhluk penasaran saat lahir yang bergerak ke tahap perhatian yang lebih tinggi saat mereka menghadapi dunia sosial. Demokrasi, agensi, dan emansipasi adalah ciri khas karya Dewey dalam berpikir dan belajar untuk anak usia sekolah, dan dia mencatat bahwa kebebasan dipelajari dan dicapai melalui berbagai cara pemecahan masalah yang kolaboratif dan relevan. Perspektif postmodern. Teori sosial postmodern menekankan lokalitas pengaruh yang mempengaruhi pembelajaran siswa dan guru. Dari perspektif postmodern, guru harus menjadi pemikir otonom, mampu berfungsi dalam konteks yang beragam dan mempertimbangkan beragam pengaruh pada situasi lokal, kosmopolitanisme, globalisme, transnasionalisme, dan sebagainya. Teori kritis. Teori kritis yaitu menyediakan sarana sistematis untuk mengkritik teori teknis kurikulum dan pengajaran yang lazim. Selain itu, ia menawarkan pendekatan alternatif untuk pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan pendidik untuk merefleksikan praktik mereka. Prinsip guru yang pertama yaitu guru memahami konsep sentral, alat inquiry, dan struktur disiplin ilmu yang diajarkan dan dapat menciptakan pengalaman belajar yang membuat aspek materi pelajaran ini bermakna bagi siswa. Yang kedua, guru memahami bagaimana anak belajar dan berkembang serta dapat memberikan kesempatan belajar yang mendukung perkembangan intelektual, sosial, dan pribadinya. 3. Guru memahami bagaimana siswa berbeda dalam pendekatan mereka untuk belajar dan menciptakan kesempatan instruksional yang disesuaikan dengan beragam peserta didik. Yang keempat, guru memahami dan menggunakan berbagai strategi instruksional untuk mendorong perkembangan, kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kinerja siswa. Yang kelima, guru menggunakan pemahaman tentang motivasi dan perilaku individu dan kelompok untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendorong interaksi sosial yang positif, keterlibatan aktif dalam pembelajaran dan motivasi diri. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kesimpulan yang disampaikan oleh Saudari Feby. Masih yang mencakup mengenai prinsip guru. Yang keenam yaitu guru menggunakan pengetahuan tentang teknik komunikasi verbal, nonverbal, dan media efektif untuk mendorong inquiry aktif, kolaborasi, dan interaksi yang mendukung di dalam kelas. Yang ketujuh, guru merencanakan pengajaran berdasarkan pengetahuan tentang materi pelajaran, siswa, masyarakat, dan tujuan kurikulum. Yang kedelapan, guru memahami dan menggunakan strategi penilaian formal dan informal untuk mengevaluasi dan memastikan pengembangan intelektual, sosial, dan fisik siswa secara terus-menerus. Yang kesembilan, guru adalah seorang praktisi reflektif yang secara terus-menerus mengevaluasi efek dari pilihan dan tindakannya terhadap orang lain. Dalam kata lain, siswa, orang tua, dan profesional lainnya dalam komunitas belajar. Dan yang secara aktif mencari peluang untuk berkembang secara profesional. Yang ke-10, guru membina hubungan dengan rekan sekolah, orang tua, dan instansi masyarakat untuk mendukung pembelajaran dan kesejahteraan siswa. Selanjutnya materi mengenai teori belajar, behaviorisme.
Behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi yang diperkenalkan oleh John D. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Beliau ini merupakan seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika. Behaviorisme ini adalah teori pembelajaran yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan mengabaikan aktivitas mental apapun. Belajar didefinisikan secara sederhana sebagai perolehan perilaku baru. Selanjutnya yaitu konstruktivisme memandang belajar sebagai hasil konstruksi mental, yaitu belajar terjadi ketika informasi baru dibangun dan ditambahkan ke dalam struktur individu saat ini atau pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Itu saja moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Feby dan saudari Fadila yang telah menyimpulkan diskusi kita pada hari ini. Baiklah, tadi kita sudah membahas tujuan pembelajaran diskusi kita. Tadi kita sudah membahas 2 poin. Nah, kali ini kita akan membahas poin ketiga terkait bagaimana menggunakan teori-teori yang sudah kita bahas tadi, pengimplementasiannya terhadap di dalam kelas. Nah, mungkin dari teman-teman mau ada yang ingin menambahkan atau berpendapat, saya persilakan. Kepada saudari Fadila. Izin menyampaikan pendapat mengenai penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, menurut teori behaviorisme ini, guru banyak memberikan stimulus dalam proses pembelajaran, dan dengan cara ini siswa akan merespon secara positif. Apalagi jika diikuti dengan adanya reward yang berfungsi sebagai penguatan terhadap respon yang telah ditujukan. Seperti pada saat pembelajaran, guru memberikan sebuah pertanyaan kepada peserta didik, dan peserta didik menjawab. Bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan sebuah reward berupa contohnya pujian, senyum, jempol, tepuk tangan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih kepada saudari Fadila. Selanjutnya kepada saudara Ilhan, saya persilakan. Baik. Baik, saya ingin berpendapat tentang beberapa contoh penerapan teori belajar behavioristik di kelas. Beberapa kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar behavioristik antara lain. Yang pertama yaitu guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. 2. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Terima kasih kepada saudara Ilhan atas tambahan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Puput. Baiklah, di sini saya akan menambahkan mengenai pengimplementasian pembelajaran kognitif yang bisa dilakukan di dalam kelas dengan cara melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan, seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Contohnya, pada saat pembelajaran telah usai, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya hal yang belum dipahami,
maupun bertanya tentang hal lain mengenai pembelajaran yang telah dilakukan selama pembelajaran berlangsung tadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Puput atas tambahan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Listi. Baiklah, di sini saya akan menambahkan terkait dengan contoh dari teori kritis dalam praktek di dalam kelas, yaitu guru dapat membuat pembelajaran yang bermakna dengan melibatkan pengetahuan budaya masyarakat, seperti misalnya pada muatan seni budaya, guru tersebut dapat memberikan instruksi kepada siswa untuk membawa atau menggunakan sesuatu yang merupakan khas dari daerahnya, seperti pada daerah kita yaitu daerah Jambi, penggunaan pakaian atau pakaian adat, yaitu seperti penggunaan tengkuluk untuk siswa perempuan dan lacak untuk siswa yang laki-laki. Sehingga dengan cara ini siswa dapat membangun pengetahuan terkait ilmu sosial dan budayanya. Baik, itu saja moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Listi atas tambahan materi poin ketiga terkait implementasi teori-teori yang sudah kita bahas tadi ke dalam kelas. Sekian diskusi kita pada hari ini. Pada hari ini kita telah mencapai 3 tujuan terkait kompleksitas proses pembelajaran, memahami teori belajar dari teori belajar behaviorisme, kognitif, social learning theory, inquiry learning, postmodern perspective of learning, dan critical theory. Dan yang terakhir tadi tentang materi implementasi teori-teori yang saya sebutkan tadi ke dalam kelas. Saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak salah kata dalam mengatur diskusinya kita pada hari ini. Saya akhiri, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beres-beresnya juga dikasih aja seperti dia.